And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana Supia dari kelas A1 Fakultas Farmasi Universitas Faithasini Semarang. Di sini saya akan membuat video untuk praktikum kelima. Pada praktikum kelima ini kita akan mempelajari tentang beberapa uji. Yang pertama yaitu uji ANOVA atau uji F. Uji ANOVA atau uji F merupakan uji parametrik. Jadi dia harus memenuhi asumsi parametrik yaitu data terdistribusi normal. Dikatakan terdistribusi normal jika pada uji normalitas dan homogenitas nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jika nilainya kurang dari 0,05 maka digunakan uji Kruskal-Wallis atau uji H. Jadi uji H ini merupakan alternatif dari uji F. Uji F dan uji H ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara 3 variabel atau lebih. Jadi ini merupakan kasus yang seorang peneliti melakukan penelitian mengenai aktivitas antibakteri etanol atau EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut ini data penelitian uji pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter dehambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Kan ini merupakan uji untuk mengetahui perbedaan antar variabel. Jadi langsung saja ke cara kerja yang pertama, yaitu menguji normalitas dan homogenitas untuk menentukan apakah data terdistribusi atau tidak. Jadi ini merupakan uji normalitas. Pada uji normalitas ini yang pertama yaitu masuk ke variabel view. Setelah itu pada garis pertama diisi EEDS 30, garis kedua EEDS 40. Untuk name-nya ini sesuai data yang diberikan. Untuk desimalnya itu semuanya 2, ini labelnya sesuai dengan ini juga values-nya, dan lainnya diabaikan. Kemudian masuk ke data view. Untuk data view diisi sesuai dengan kasus yang diberikan. Setelah mengisi data pada data view, selanjutnya melakukan analisis normalitas. Uji normalitas yang saya gunakan merupakan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kemudian ke analyze, setelah itu ke descriptive statistik, pilih yang explore, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kelima data ini dipindahkan ke dependent list. Setelah itu tandai pada kotak display, tandai plots. Setelah itu pada kotak dialog ini klik plots, hilangkan tanda stem and leaf maupun histogram. Kemudian pada kotak blogspot tandai none, centang normality plots with test. Setelah itu continue. Setelah continue maka kembali dan pilih OK. Baik, ini merupakan hasil analisis atau hasil output SPSS untuk uji normalitas. Dilihat pada tabel test of normality, ini nilai signifikansinya semuanya lebih dari 0,05. Berarti bahwa uji normalitas ini menyatakan bahwa data terdistribusi normal. Uji yang berikutnya yaitu uji homogenitas. Kita lanjutkan untuk uji yang berikutnya yaitu uji homogenitas. Pertama yaitu mengisi data pada variabel view. Untuk name-nya itu EEDS, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Labelnya itu EEDS, values-nya ini
Untuk yang satu 30%, yang dua 40%, dan seterusnya. Kemudian oke. Untuk yang baris 2, name-nya itu diameter daya, kemudian tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya diameter daya, kemudian values-nya ini diabaikan. Selanjutnya juga diabaikan. Kemudian masuk ke data view. Untuk yang EEDS ini, untuk yang 30% diganti dengan 1, untuk yang 40% 2, 50% 3, 60% 4, 70% 5. Untuk diameter daya hambatan sesuai dengan kasus yang diberikan. Kemudian kita lanjut untuk melakukan analisis homogenitas. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian ke descriptive statistik, setelah itu ke explore, kemudian untuk yang diameter ini dipindahkan ke dependent list, untuk yang EEDS ini dipindahkan ke factor list. Kemudian ditandai but sudah. Kemudian ke menu klik statistik ini, kemudian pastikan kalau ini deskriptifnya tercentang, kemudian tertulis 95%. Setelah itu continue, kembali, kemudian pilih plots. Setelah itu tanda yang non, hilangkan tanda normality plots with test, kemudian hilangkan centang pada stem and leaf maupun histogram, kemudian pada ini centang tandai power estimation, setelah itu continue, kemudian kembali dan oke. Ini merupakan uji hasil output dari uji homogenitas. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,42, maka dikatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Pada uji normalitas tadi data terdistribusi normal, namun pada uji homogenitas ini data tidak terdistribusi normal, maka uji selanjutnya yang digunakan adalah uji Kruskal-Wallis atau uji H. Ini merupakan uji untuk data yang tidak terdistribusi normal. Baik, kita lanjutkan untuk uji berikutnya, yaitu uji Kruskal-Wallis. Karena data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji ini. Yang pertama masuk ke variabel view. Pada variabel view diisi untuk baris pertama itu EEDS, kemudian baris kedua diameter daya, kemudian tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya EEDS, values-nya itu untuk yang satu itu 30%, 2 40%, 3 50%, 4 60%, dan 5 70%. Kemudian oke. Untuk yang baris kedua, yang tipe itu numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya diameter daya hambat, kemudian values-nya itu diabaikan. Kemudian setelah mengisi data pada variabel view, kemudian kita ke data view. Data view untuk yang 30% itu diganti dengan 1, 40% 2, 50% 3, 60% 4, dan 70% itu 5. Jadi, kemudian untuk diameter daya hambat ini diisi sesuai dengan kasus yang didapatkan. Kemudian kita melakukan analisis uji Kruskal-Wallis. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian arahkan kursor ke non-parametric test karena uji ini merupakan uji non-parametrik. Kemudian pilih K independen. Pertama Anda ke Legalsi Dialog karena ini merupakan
SPSS 20, maka harus ke ini, kemudian pilih ke K independen, sampel, kemudian klik pada jendela ini. Kemudian yang EEDS ini pindahkan ke grouping variabel, sedangkan diameter daya hambat itu dipindahkan ke test variabel. Setelah itu klik definite range, kemudian yang minimum itu 1 dan maksimum itu 5. Setelah itu continue, kemudian untuk yang test type itu tercentang Kruskal-Wallis, kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil SPSS untuk uji Kruskal-Wallis. Untuk masuk ke pembahasan itu pada uji beda pada uji normalitas data terdistribusi normal, sedangkan pada uji homogenitas data tidak terdistribusi normal. Maka uji beda yang tepat yang digunakan adalah uji Kruskal-Wallis. Hasil uji Kruskal-Wallis ini dilihat pada asim signifikansinya, yaitu 0,000, berarti bahwa nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kesimpulannya bahwa berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Oke, penjelasan mengenai praktikum ini sudah selesai. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.